Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama membaca suratul Nahdatain sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta ansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, pada kesempatan ini pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Miladiah atau tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan lagu perjuangan Nahdlatul Wathon yang berjudul Kami Benihan. Kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Dalam aman sentosa. Ya, kedua, marilah kita membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa Resti? Oke. Ya, bersama. Kita langsung belajar. Pada kesempatan ini bab 2 yaitu cerita masa kanak-kanak, cerita namanya masih kecil ini yaitu Sagap, cerita Sagap waktu masih kecil. Lanjutan. Cerita Sagap masih kecil. Sagap diasuh dan dibesarkan langsung oleh orang tuanya sendiri, yaitu siapa nama ayahnya? Tuan Guru Abdul Majid. Ibunya bernama Hajah Halimatus Sa'diyah. Nah, Hajah Halimatus Sa'diyah ini keturunan Arab atau namanya Syarifah, artinya keturunan Nabi langsung ya. Kalau Tuan Guru Abdul Majid itulah keturunan Raja Selaparang yang ke-16 ya beliau. Nah, sejak umur 5 tahun dia belajar membaca Al-Quran. Umur 5 tahun dia mulai belajar Al-Quran, ngaruh Iqra. Kalau dulu udah pakai Iqra, pakai alif ba ta sa jim ha ha dal zal ra zi sin swin sod dot to zo ain gain fa qaf kaf lam mim nun wa alam alif hamzah ya. Pira lu na? Huruf hijaiyah 29. Beliau belajar mengaji mulai dari menghafal huruf hijaiyah. Kalau ABCD itu apa namanya? Apa namanya? ABCD apa namanya? Huruf apa? Abjad. Kalau kalau ABCD sampai Z huruf apa namanya? Pasti huruf apa namanya? ABC sampai Z no. ABCD apa? Abjad. Menalif ba sampai ya? Alif ba ta saja mah. Huruf hijaiyah. Nah, Sagap ini belajar alif ba sampai ya itu mulai dari umur 5 tahun sampai dia tamat Iqra 6 kalau sekarang ya. Kalau dulu enggak pakai Iqra tapi belajar Quran kecil namanya dulu, enggak pakai jilid dia. Alif ba kemudian a i u ba bi bu ta ti tu sa si su anakum bainakum dinakum bainakum, begitu caranya dulu sebelum adanya Iqra 1 sampai Iqra 6.
Dia belajar membaca Al-Quran dan dasar agama pada ayahnya dan pada usia. Nah, langsung bapak dah ngajar dia ngaji, belajar ngaji lele ikro atau lele alif bata ni sampai bisa membaca, belajar sama ayahnya. Kayak karena ayahnya Sagap itu seorang tuan guru beliau yang langsung menjadi guru ngaji bagi orang-orang Pancor dan orang-orang Lombok. Kemudian langsung ngajar anak. Nah, ida guru ngaji, ngajar anaknya dan orang anak dengan lain. Nah, ilai aku ngaji guru ngaji, langsung aku ngajar anakku, anak jaringku, anak sayaan, barang dengan ngajar lain. Terus aku ngaji, langsung ngajar nakas bapakku, jadi guru ngaji. Nah, dia ngajar ngaji pertama. Pernah main. Ayo ngajar pengaji lah. Ngajar aku ke? Oh, ngajar pe bapak apa tuh, mampe tuh guru dia. Ntar abis ngajar aku. Dari bah belajar ngaji lepu. Gende tahu aku. Ayo ngajar pengaji lepu. Aku ngajar. Ayo ngajar nilai karena aku lele ikro sikit no yang ngajar pe. Anu peput. Put. Aku ngajar itu pajang-pajang nono no. Oh, betul ngaji pajang-pajang no. Tahu. Dari ilah. Betul ngaji. Nah, ini Sagap ini belajar langsung sama ayahnya karena ayahnya seorang tuan guru, langsung guru ngaji. Pada usia 8 tahun dia masuk sekolah rakyat, yaitu 4 tahun di Selong dan 4 tahun kemudian dia berhasil menamatkan pelajarannya. 4 tahun di sekolah SR namanya. Kalau sekarang namanya SD. Berapa tahun SD? Tidak tahun SD? Di 6. Kalau dulu belum ada SD namanya SR. Tapi hanya 4 tahun. Rakyat. Sekolah rakyat itu zaman siapa? Zaman Belanda dan Jepang. Tapi setelah merdeka baru lama ada yang namanya sekali SD. Kemudian SR-nya dihapus. Tapi pelajarannya sama. SR itu juga matematika, fisika, kimia, belajar IPS juga sama. Ya. Karena tapi sekolah itu bukan milik Indonesia tapi milik Jepang dan Belanda. Nah, umur 8 tahun dia masuk sekolah. Dulu baru masuk sekolah setelah bisa memegang telinganya itu. Memegang telinga baru boleh masuk SD atau SR. Kemudian masuk di sekolah rakyat, mendapatkan pelajarannya dengan prestasi yang gemilang. Juara sedikit doang tidak, lele kelas sedikit sampai kelas 4. Tertinggi nilainya hanya 1. Kalau dulu nilai tertinggi 10. Nilai 1 sampai kalau dapat nilai 5 tidak naik kelas dulu. Abang raport dah, tak naik kelas wah. Layak zaman aku SD. Menara nilai dah harus paling bawah 6. Arak kan laguna. Rapotku merah. Apa bukan laguna? Itu tidak bisa naik kelas. Tapi paling tinggi nilainya hanya matematika yang dapat 9. Yang lain Sagap itu fisika, kimia semuanya dapat 10. Hanya matematika beliau dapat 9 waktu ujian terakhir. Tapi beliau juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 8. Beliau juara 1 ya. Dia yang belajar nahu, syarab. Dia juga setelah tamat SD belajar nahu saraf dan ilmu keislaman lainnya pada Tuan Guru Syarafuddin Pancor dan Tuan Guru Abdullah bin Ahmad Dulaji Kelayu. Nah, ingat beliau belajar ilmu nahu. Yang tepat beliau belajar itu ilmu nahu dan ilmu saraf. Apa gunanya belajar nahu saraf? Supaya kita bisa membaca kitab yang tidak berbaris. Itu gunanya kita belajar ilmu nahu saraf. Ilmu nahu saraf ibarat senter. Kita berjalan di kegelapan, supaya bisa jalan harus pakai senter supaya lihat jalan. Nah, untuk bisa berjalan di kitab kuning itu harus pakai senter. Senternya apa? Ilmu nahu dan saraf. Dari baris nalun mahatno. Dari sekolah dari baris kitab dah. Itu namanya harus pakai senter. Senternya yaitu ilmu nahu dan saraf. Guru nahu saraf bernama Tuan Guru Syarafuddin Pancor. 2 anda belajar ilmu nahu, belajar pada Tuan Guru Syarafuddin Pancor dan Tuan Guru Abdullah bin Ahmad Dulaji Kelayu. 2 guru anda yaitu Tuan Guru Syarafuddin Kelayu dan Tuan Guru Syarafuddin Pancor dan Tuan Guru
Abdullah bin Ahmad Dulaji dari Kelayu. Kepada tuan guru yang mengajar putranya, dia diberikan 200 ikat padi setahun. Satu ikat padi berapa kilo jumlahnya? 5 kilo. 5 kali 200 sama dengan berapa? Itu sudah 5 kali 200 piralo enam Risti. Itu 200 ikat padi itu dibagikan kepada semua guru ngaji. Gurunya sagap untuk dikasih 200 ikat padi selama 1 tahun sekali. Padahal pada waktu itu murid tidaklah dipunguti bayaran apa-apa, tetapi hanya membantu tuan gurunya bekerja seperti di sawah atau di kebun dan mengembala ternak milik tuan gurunya, serta menyelesaikan pekerjaan lainnya seperti mengisi bak air mandi, membersihkan halaman dan lain-lainnya. Itulah tradisi yang berlaku di Pulau Lombok pada zaman itu. Tulis. Nah, kalau dulu nak bayar kita sekolah ngaji, turun guru lalu pimpang angkat, turun guru belum ada care dulu, belum ada pamdas, belum ada IPAM, tapi ngadu ngisi bong, ngadu apa? Ngadu bong tanah nongson isi pimbak. Itu dilakukan oleh murid untuk membantu gurunya. Menara kotor halaman balik, sapu anda gurunya. Itu adalah cara-cara orang dulu untuk belajar ngaji selama dia belajar di musola atau di pesantren gurunya. Belum ada musola tapi belajarnya di mana? Di rumah-rumah, di teras-teras balik. Nah, itu cara turun dah guru dah beronas, turun dah guru dah nyapu pin halaman, turun dah guru dah megawean pin pangkat. Itu pekerjaan murid-murid pada zaman itu, yang termasuk juga terjadi pada sagap. Tetapi walaupun tidak bayar pada gurunya, tapi tuan guru ayahnya sagap atau tuan guru wajib tetap memberikan honor kepada guru-gurunya sagap semuanya. Napira aja duit 60 labu dan bagi yang dah abah padan 200 ikat padi per tahun. Padi rau. Tahu orang padi rau? Padi no atas ilip ulunku, padi rau no. Terus buat dah tu penggat patat ngantalenda ya. Satu ikat itu beratnya selama apa? Sebanyak 5 kilogram. Nah, ini sekedar ini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.